Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, pagi ini nampaknya cerah-cerah semua ya. Semangat ya pagi ini. Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah, Bu. Semangat, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta Tutus boleh memimpin doanya ya. Siap, Bu. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Tutus sudah memimpin doa pada hari ini. Ibu ingin tahu nih hari ini yang belum datang atau yang izin ada atau tidak? Untuk kehadirannya coba dicek dulu Tutus. Sepertinya hadir semua ya. Ibu sudah membagikan link Google Form isi absennya hari ini. Jadi silakan nanti masing-masing anak-anak mengisi link absennya. Nah, kemudian untuk memulai pelajaran hari ini tentunya kalian sudah siap nih dengan peralatan ya. Peralatan belajar hari ini, buku-buku, buku paket yang sudah Ibu pesankan. Nah, sudah di atas mejanya. Coba Ibu tes, ya, Ibu cek dulu. Misra ada bukunya? Ada, Bu. Ada, bagus. Nurudin ada bukunya? Ada, Bu. Iya, Dedi udah siap sekarang. Nampaknya sudah siap belajar hari ini ya. Ya, Bu. Ya, untuk hari ini Ibu ingin menyampaikan pelajaran yang akan kita pahami nanti, yaitu tentang penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Jadi tentunya nanti kita tahu dengan apa saja penggunaan bahasa yang ada dalam teks deskripsi. Nah, sebelumnya kita sudah mengidentifikasi teks deskripsi, ya. Apa gunanya pelajaran kita hari ini? Untuk teks deskripsi yang jelas, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu agar orang lain memahami seolah-olah dia bisa seperti betul-betul melihat sesuatu yang tidak dilihatnya, kemudian diceritakan oleh orang lain, maka seolah-olah dia bisa melihat dan merasakan. Seolah-olah dia bisa melihat dan merasakan betul-betul. Nah, itu kemarin sebelum ini ya, yang pernah kita pelajari waktu kita memahami, mengidentifikasi teks deskripsi. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin tahu nih untuk pengertian teks deskripsi. Nah, Ibu minta tolong nih sama Misra. Masih ingat Misra pengertian teks deskripsi? Lupa, Bu. Saya, Bu. Ya, karena kemarin 1 minggu sudah berlewat ya. Nah, nanti bisa melihat-lihat, memahami lagi. Nanti kita lihat dari teman-teman yang lain. Coba siapa yang bisa? Saya, Bu. Oh iya, Aminah. Silakan Aminah. Terima kasih, Bu. Ya. Teks deskripsi adalah teks yang bersifat memaparkan di mana pembaca seolah-olah melihat, kemudian merasakan, kemudian mendengar tentang sesuatu teks yang dibacanya. Ya, terima bagus. kasih, Bu. Ya, bagus. Ya, betul ya yang disampaikan Aminah. Berarti Aminah sudah betul-betul memahami pelajaran kita yang lalu. Nah, untuk Misra berarti lupa ya. Nah, setelah setelah temannya tadi menyampaikan, nah baru ingat ya.
Nah, jadi untuk memulai pelajaran kita hari ini, Ibu punya video. Nah, bisa kita tonton video ini, video ilustrasi. Jadi, sebelumnya supaya kita paham dengan penggunaan bahasa apa yang ada dalam teks deskripsi, maka nanti bisa kita lihat ilustrasinya. Jadi, silakan diperhatikan ya. Nah, sebentar ya, Ibu share dulu. Ya, Bu. Ya, sebentar. Assalamualaikum. Sudah kelihatan? Selamat pagi anak-anak. Sudah, Bu. Tentunya kalian sudah memahami pengertian teks deskripsi. Sekarang, untuk melanjutkan pemahaman kita tentang kebahasaan teks deskripsi, khususnya segi kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf pada teks deskripsi, marilah disimak ilustrasi berikut ini. Syafika ingin menulis di buku hariannya tentang suatu hal yang ada di sekolah. Syafika memperhatikan suasana dan keadaan sekitar kelasnya. Nah, Syafika berpikir ingin menulis tentang teman yang baik. Wah, rupanya dia tak sabar lagi menuangkan isi pikirannya. Ya, Syafika mempunyai gagasan atau ide yang akan dideskripsikannya, yaitu teman yang baik. Yuk, kita intip isi diari Syafika. Aku mempunyai seorang teman sebangku yang baik. Namanya Ancela. Ancela tidak sama dengan teman yang lain. Dia sederhana, pintar dan santun. Bagi Ancela, jalan kaki dari rumah ke sekolah itu biasa, malah lebih banyak manfaatnya. Temanku yang menyukai warna biru itu selalu datang ke sekolah lebih awal. Dia selalu menjadi orang kedua setelah Ibu Samsi untuk menjelaskan kepada kami pelajaran matematika yang membuat kepala nyut-nyut. Ancela suka menghiburku bila bersedih. Temanku yang satu ini tidak pernah pilih-pilih teman. Dia juga ramah kepada siapapun. Baiklah. Oh ya, Syafika, maaf ya, kami sudah mengintip diarimu. Namun, ini akan menjadi bagian untuk memahami penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah kamu lihat ya video ilustrasi hari ini. Ibu tutup dulu videonya. Yang lain? Sudah Ibu tutup videonya? Udah? Sudah, Ya? Bu. Nah, dari video yang kita saksikan tadi sama-sama, ya. Nah, di situ kita melihat proses seseorang bisa menyampaikan idenya, ya. Nah, coba sekarang Ibu ingin tahu. Ibu ingin tahu dari siapa nih yang pertama ingin menyampaikan kira-kira apa masalah yang penggunaan bahasa yang kita temukan pada ilustrasi tadi. Ayo, siapa yang tahu kira-kira apa permasalahan yang ada pada ilustrasi tadi? Coba Gunawan, coba apa yang terpikir sama Syafika? Iya Bu, masih bingung Bu, tapi saya mau tanya boleh nggak Bu? Iya boleh, silakan ya. Ini Bu, ini kan yang di dalam pikiran Syafika itu Bu, waktu akan menulis, ya,
itu bisa dikatakan gagasan utama enggak, Bu? Ah ya betul. Yang masih ada dalam pikiran Syafika itu gagasan. Gagasan utama artinya gagasan yang penting. Yang paling Ya, penting. bagaimana pendapat yang lain? Betulkah pendapat Gunawan? Gagasan utama itu gagasan yang penting. Iya, Bu. Ya, Suliati. Ya, bagus. Bu. Nah, sekarang untuk melanjutkan pemahaman kita terhadap penggunaan bahasa, nanti di situ ada gagasan utama, di situ juga ada nanti kalimat Utama. Utama, Bu. Kalian Ibu bagi atas beberapa kelompoknya sudah Ibu letakkan di link itu masing-masing, kalian bergabung di link Zoom yang sudah Ibu siapkan. Nah, kita berdiskusi untuk melihat beberapa permasalahan yang tadi di akhir video pembelajaran ada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan untuk mengarahkan kita memahami penggunaan bahasa di dalam teks Deskripsi, Bu. dan bergabung di dalam linknya masing-masing. Nah, kita berdiskusi. Siap, Bu. Beberapa buku Ibu berikan. Ya, Dedi sudah membicarakan masalahnya di dalam diskusinya atau ada kesulitan? Masih bekerja, Bu, belum selesai. Ya, silakan. Ya, silakan. Ida, ada permasalahan? Ada yang kurang aktif di dalam kelompoknya? Belum siap dibahas, Bu. Nanti, Bu. Iya, silakan ya. Ibu tunggu. Nanti di saat Ibu rasa dan kita sudah sepakat untuk selesai, maka kita tampilkan nanti teman-teman yang menyelesaikan permasalahan tadi. Ya, Bu. Nah, sekarang silakan. Sekarang sudah selesai LKP, sudah selesai kalian membicarakan dalam lembar LKPD-nya masing-masing juga sudah selesai. Ya, sudah Ibu bagikan tadi, sudah kalian kerjakan. Nah, sekarang Ibu minta kepada mungkin Aminah bisa menyampaikan presentasinya. Baik, Bu Rini, kami akan coba dari kelompok kelompok Wijaya, kami akan mencoba untuk menjawab hasil presentasi kami, Bu. Ya, silakan. Kita sama-sama mendengar ya dari kelompok Wijaya akan menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Adapun penyelesaian untuk jawaban kami, yang pertama, apakah jenis teks yang ditulis Syafika? Teks yang ditulis Syafika adalah teks deskripsi. Yang kedua, ada berapa kalimat dalam satu paragraf yang ditulis Syafika? Kalimat yang ditulis Syafika ada 10 kalimat dalam satu paragraf. Soal yang ketiga, manakah kalimat yang paling penting dan bersifat umum? Kalimat yang paling penting dan bersifat umum yaitu aku mempunyai teman sebangku yang baik. Ya. Kemudian yang keempat, sifat Ancela adalah sederhana, pintar, santun, dan suka membantu, suka menghibur dan ramah. Tulislah satu kata umum dari sifat-sifat itu. Satu kata umum dari sifat-sifat itu adalah baik. Ya. Yang kelima, apakah yang ada dalam pikiran Syafika sebelum menulis atau sebelum menuangkan kalimat-kalimatnya? Yaitu teman yang baik. Itulah Bu dan teman-teman hasil kerja kelompok kami dari kelompok Wijaya. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. ya bagus. Kita beri aplaus ya untuk Aminah. Nah, Ya, kelompoknya mantul. bagus, kerjasamanya bagus. Ya, dari tadi kelompoknya kerjasamanya bagus, cepat, tepat, tapi tidak kalah juga dengan kelompok yang lain, ya. Ibu yakin Iya, Bu. semuanya pasti bisa. Nah, sekarang kita Iya, Bu. lihat ya, berdasarkan presentasi yang disampaikan oleh Aminah tadi, berarti seperti yang dijawab atau yang ditanyakan lagi oleh Gunawan tadi, berarti yang ada dalam pikiran Syafika itu adalah gagasan Utama. Sama, Bu. dan iya, kalimat utamanya ada di mana? Siapa yang Kalimat bisa? Suliati, kalimat utamanya ada di? Kalimat utamanya ada di awal paragraf, Bu. Iya, ada di awal paragrafnya, yaitu tadi yang mengatakan aku mempunyai Teman sebangku. Teman sebangku yang baik. yang baik. Nah, di situ Baik. kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata gagasan utama dan kalimat utama itu sedikit ada perbedaan. Iya, siapa yang bisa merefleksikan? Nah, untuk menutup pembahasan kita hari ini, Ibu ingin ada refleksi dari teman-teman. Mungkin Musra? Ya, Bu. Ya, Murza ya. Nah, Murza. Ya, dari pelajaran kita yang sudah kita lalui tadi, berarti kita dapat menyimpulkan. Apa, Murza? Ya, Bu. Kalimat utama itu sama dengan kalimat yang penting, Bu, yang sifatnya umum yang ada di dalam paragraf. Ya, bagus. Ya, bagus ya. Nah, yang lain ada yang ingin menambahkan? Coba yang lain. Mana? Nah, ada yang mau menambahkan apa refleksinya? Ibu Bu, minta. kalau saya, Bu. Ya, Gunawan. Bu, kalau gagasan utama itu biasanya ide pokok, Bu, yang penting di dalam suatu paragraf. Iya, ya, suatu yang penting di dalam suatu paragraf. Jadi harus ada. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah merefleksikan pelajaran kita hari ini. Saya lagi, Bu. Iya, silakan. Ada lagi, Ada, Bu. teman-teman, Ada, silakan. Bu. Kalau teks deskripsi itu, Bu, teks yang ditulis oleh seseorang Iya, untuk dibaca orang lain. ya. Jadi seolah-olah orang itu, Bu, bisa seolah-olah melihat, mendengar atau merasakan walaupun dia belum pernah melihat atau mendengar, Bu. Jadi dengan membaca Iya. tulisan itu, Bu, pembaca itu bisa seolah-olah melihat dan juga merasakan, Bu. Nah, bagus. Nah, itu tujuan kita ya. Tujuan kita bisa kita pahami dengan memahami gagasan utama dan kalimat utama seperti yang dikatakan Gunawan. Walaupun kita tidak pernah ya merasakan atau melihat sesuatu yang digambarkan orang lain, tetapi seolah-olah kita bisa merasakannya. Jadi kita tujuannya adalah bisa memahami nanti isi atau ide pikiran yang disampaikan oleh orang lain. Baik. Bu. Kemudian Saya, Bu. ya, bisa. Saya, Bu. Silakan, bisa. Gagasan utama adalah pokok atau konsep utama yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca tentang topik tersebut, Bu. Bagus. Nah, nampaknya Misra nih. Misra nggak mau ketinggalan nih kalau tadi tidak bisa menjawab Iya, ya. Bu. Nah, sekarang berusaha. Ya, semangat semuanya ya. Nah, Ya. baiklah. Berarti kita sudah Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah ikut memahami, ikut serta berpartisipasi ya. Kemudian mengikuti pelajaran dengan baik ya, ada melengkapi bukunya, sudah mengisi LKPD-nya. Nah, Ibu senang kalian bisa mengikuti pelajaran dengan semangat dan aktif pada hari ini. Baiklah,
untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu minta lagi Tutus untuk memimpin doanya untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Untuk minggu besok kita apa pelajarannya, Bu? Oh iya, bagus Suliati mengingatkan ya. Untuk minggu besok, nah itulah tadi itu yang mau Ibu share screen. Nah, untuk minggu besok berarti kita memahami perbedaannya. Ya, kita ingin mencari nanti ada beberapa paragraf Ibu berikan. Kemudian kita cari perbedaan, kita tentukan dulu mana yang kalimat utama, mana yang gagasan utama. Kemudian kita bicarakan permasalahan perbedaannya dan cara menentukannya. Seperti itu ya. Ada yang di rumah, Bu. Untuk tugas rumah nanti ya ada PR kamu catat ya. Untuk tugas di rumah silakan kamu kerjakan, nanti ada di buku paket halaman 24. Nah, kamu kerjakan 1 sampai 5 itu latihannya. Ya? Iya, Bu. Siap, Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan, yang jelas dikerjakan. Walaupun yang jelas pekerjaan sendiri dan dikerjakan, ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Tidak ya. Ya, Ibu rasa sudah cukup ya. Terima kasih. Silakan Tutus dipimpin doanya dulu. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Tutus ya. Baiklah, hari ini kita tutup pelajarannya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya ditutup.